Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tematik kelas 2. Sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk subscribe dan like agar tambah semangat untuk membuat konten video pembelajaran lainnya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Materi hari ini, Bahasa Indonesia menemukan kosakata keragaman benda. Yang kedua, PPKN, manfaat aturan di rumah. Lalu yang selanjutnya, matematika, soal perkalian. Nah, anak-anak, silahkan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud pada benda. Setiap benda dapat berubah wujud menjadi gas, padat, maupun cair. Hal tersebut tergantung pada proses yang dialaminya. Faktor yang mempengaruhi perubahan benda adalah suhu. Karena perubahan suhu suatu benda dapat mempengaruhi wujud benda tersebut. Sekarang, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu ada mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah suatu proses perubahan dari benda padat menjadi cair. Nah, di sini contohnya ada coklat. Coklat awalnya berbentuk padat, kemudian dipanaskan pada suhu tertentu, maka menjadi cair. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan suhu pada coklat. Karena coklat mendapatkan energi panas dari api di dalam kompor, maka coklat menjadi mencair. Selanjutnya yang kedua yaitu menyublim. Menyublim adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya ada camper. Apakah anak-anak tahu camper itu apa? Ya, camper adalah pewangi ruangan ya, atau pewangi pakaian yang biasa kita gantung di dalam lemari pakaian. Camper yang dibiarkan terletak di dalam ruangan atau lemari, lama-kelamaan akan habis. Karena camper awalnya berbentuk padat, maka berubah wujud menjadi gas yang melebur bersama udara, sehingga membuat aroma ruangan atau lemari menjadi wangi. Selanjutnya yang ketiga yaitu membeku. Membeku merupakan proses perubahan wujud benda cair menjadi padat. Nah, contohnya adalah es krim. Es krim pada awalnya merupakan benda cair, kemudian didinginkan pada suhu tertentu di dalam kulkas, maka es krim tersebut berubah menjadi beku. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan suhu pada es krim karena didinginkan. Maka es krim yang tadinya cair berubah menjadi padat. Selanjutnya yang keempat yaitu menguap. Menguap merupakan proses perubahan dari benda cair menjadi gas. Contohnya adalah air yang mendidih. Air yang mendidih akan mengeluarkan uap panas. Hal tersebut dipengaruhi oleh panas yang terjadi pada permukaan benda cair. Hal tersebut menyebabkan perubahan wujud pada benda cair menjadi gas. Selanjutnya yang kelima yaitu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud benda gas menjadi benda cair.
Contohnya adalah embun. Embun di pagi hari akan jatuh sebagai titik-titik air di ujung dedaunan atau bunga. Pada awalnya, bentuk embun merupakan gas atau udara. Namun karena perubahan suhu udara, embun berubah menjadi titik-titik air. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu mengkristal. Mengkristal adalah proses perubahan wujud benda gas menjadi padat. Hal yang menyebabkan proses mengkristal adalah karena adanya pelepasan energi panas dari benda. Contohnya yaitu berubahnya uap air di udara menjadi salju. Karena ada proses perubahan dari udara yang merupakan benda gas menjadi salju, benda padat. Baik anak-anak, itu dia penjelasan tentang beberapa peristiwa perubahan wujud benda. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih. Baik anak-anak, pernahkah kalian berkunjung ke rumah teman kalian? Jika pernah, sikap seperti apa sajakah yang harus kalian lakukan? Nah, ketika berkunjung ke rumah teman kalian, kalian harus menjaga sikap sopan santun. Jangan sampai membuat kegaduhan yang menyebabkan repotnya si tuan rumah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang boleh dilakukan ketika berkunjung ke rumah teman dan hal-hal atau sikap-sikap yang tidak boleh kita lakukan ketika berkunjung ke rumah teman. Hal-hal yang boleh dilakukan ketika berkunjung ke rumah teman yang pertama yaitu mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Seperti yang kita telah ketahui bahwa mengucapkan salam merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada penghuni rumah. Dan itu juga sebagai tanda bahwa tamu sudah datang. Nah, anjuran untuk mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Jika pemilik rumah belum membukakan pintu, maka bersabarlah. Jika pada ketukan ketiga pemilik rumah belum membukakan pintu, maka sebaiknya anak-anak pulang ke rumah dan datang lagi di lain waktu. Lalu yang kedua, yaitu duduk dengan sopan. Ketika kita berkunjung ke rumah teman, duduk dengan sopan. Tidak boleh berdiri di atas kursi atau berlari-larian di rumah teman. Yang ketiga yaitu makan dan minum setelah dipersilahkan. Ketika teman atau pemilik rumah menyediakan makanan, maka kita tidak boleh langsung menyantap makanan tersebut ya. Kita boleh meminum dan memakan makanan yang telah disediakan setelah pemilik rumah atau teman kita sudah mempersilahkan kita untuk makan dan minum. Selanjutnya yang keempat yaitu berpamitan dengan sopan. Setelah berkunjung ke rumah teman, hendaknya kita berpamitan kepada kedua orang tua teman kita dan meminta izin untuk pamit pulang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berkunjung ke rumah teman. Nah, hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berkunjung ke rumah teman yang pertama yaitu duduk tidak sopan. Ketika kita berkunjung ke rumah teman, hendaknya kita duduk dengan sopan ya. Tidak boleh kita duduk dengan menaikkan kaki ke atas meja atau menaikkan kaki ke atas kursi. Ya, itu tidak boleh. Hal tersebut akan membuat pemilik rumah atau teman kita merasa tidak nyaman. Lalu, hal yang tidak boleh kita lakukan ketika berkunjung ke rumah teman yang kedua yaitu berteriak di dalam rumah teman. Ya, tidak boleh. Karena hal tersebut dapat mengganggu teman kita dan keluarganya ya.
Lalu, hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berkunjung ke rumah teman yaitu menggedor pintu dan berteriak di depan rumah teman. Nah, hal tersebut tidak boleh kita lakukan ya ketika berkunjung ke rumah teman, karena hal tersebut dapat mengganggu teman kita ya. Jika kita ingin berkunjung ke rumah teman, maka kita harus mengetuk pintu dengan sopan dan mengucapkan salam. Selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika berkunjung ke rumah teman yaitu berlarian di dalam rumah teman. Hal tersebut tidak boleh kita lakukan karena khawatir dapat mengganggu keluarga teman kita ya, dan juga khawatir membuat rumah teman kita menjadi berantakan dan kotor. Baik anak-anak, itu tadi beberapa hal yang boleh kita lakukan ketika berkunjung ke rumah teman dan beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan ketika berkunjung ke rumah teman. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar cara membuat bentuk perkalian berdasarkan gambar. Sekarang kalian akan membuat bentuk perkalian yang mungkin jika hasil perkaliannya sudah ditentukan. Cara membuat bentuk perkalian yang mungkin jika hasil perkaliannya telah ditentukan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan melihat tabel perkalian, yang kedua dengan mengelompokkan atau membaginya dalam berbagai cara. Nah, sekarang perhatikan soal berikut ini. Ahmad memiliki 20 kelereng. Kemudian Ahmad, Togar, dan Putu mengelompokkan kelereng tersebut dalam berbagai cara. Yuk, mari kita hitung bersama-sama. Sekarang kita akan mencoba menghitungnya dengan cara pertama, yaitu dengan melihat tabel perkalian. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 4, anak-anak sudah belajar mengenai tabel perkalian. Pada pertanyaan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa hasil perkaliannya sudah ditentukan, yaitu angka 20. Nah, sekarang kita cari angka 20 ini merupakan hasil perkalian yang diperoleh dari angka berapa. Nah, sekarang silahkan anak-anak perhatikan tabel perkaliannya. Langkah pertama, kita cari angka 20. Kemudian, jika sudah ketemu angka 20-nya, kita tarik garis vertikal ke atas dan horizontal ke samping. Nah, jika anak-anak sudah memberi garis, anak-anak tinggal lihat angka pada ujung garis tersebut adalah angka berapa. Sekarang kita lihat tabel perkaliannya. Miss Aziza sudah menemukan angka 20. Nah, sekarang Miss Aziza akan beri garis vertikal ke atas dan horizontal ke samping. Nah, maka angka yang ditemukan yaitu angka, ya anak-anak betul sekali, 10 dikali 2. Nah, sekarang sudah kita temukan satu bentuk perkalian yang hasilnya adalah angka 20, yaitu 10 dikali 2 sama dengan 20. Sekarang mari kita cari lagi apakah ada angka 20 pada tabel perkalian tersebut. Ya, betul sekali, ada ya angka 20. Di mana ya kira-kira? Yap, anak-anak benar sekali. Nah, sekarang kita tarik garis dari angka 20 tersebut, kita tarik garis ke arah vertikal ke atas dan horizontal ke samping. Kira-kira bentuk perkaliannya angka berapa ya? Ya benar sekali anak-anak, yaitu angka 5 dan 4 ya. Ya, berarti 5 dikali 4 hasilnya juga sama seperti sebelumnya ya, 20. Nah, dari sini kita sudah menemukan dua bentuk perkalian yang hasilnya adalah angka 20. Yang pertama tadi 10 dikali 2, lalu yang kedua 5 dikali 4. Sekarang kita coba cari lagi apakah ada angka 20 pada tabel perkalian tersebut. Ya, anak-anak benar sekali. Masih ada ya ternyata angka 20 pada tabel perkalian tersebut.
Sekarang kita tarik garis vertikal ke atas dan horizontal ke samping. Maka ujung dari garis tersebut akan menunjukkan ke angka berapa? Ya, betul sekali, yaitu ke angka 4 dan 5. Jadi bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan 3 bentuk perkalian yang hasilnya adalah angka 20. Sekarang kita cari lagi, kira-kira pada tabel perkalian tersebut apakah masih ada angka 20? Ya, anak-anak, benar sekali ya, ternyata masih ada angka 20 pada tabel perkalian tersebut. Sekarang kita tarik garis vertikal ke atas dan horizontal ke samping. Kira-kira ujung garisnya menunjukkan angka berapa ya? Ya, anak-anak, benar sekali. Angka yang ditunjukkan pada garis tersebut yaitu angka 2 dan 10. Berarti 2 dikali 10 sama dengan 20. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan 4 bentuk perkalian yang hasilnya angka 20. Sekarang kita cari lagi, apakah ada lagi angka 20 pada tabel perkalian tersebut? Ya, sudah tidak ada ya, sudah habis. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa angka 20 merupakan hasil perkalian yang diperoleh dari 10 dikali 2, 5 dikali 4, 4 dikali 5, dan 2 dikali 10. Nah, hasilnya sama-sama 20. Baik anak-anak, tadi kita sudah coba untuk menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan melihat tabel perkalian. Sekarang kita coba dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengelompokkan atau membaginya ke dalam berbagai cara. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, Ahmad memiliki 20 kelereng. Nah, Ahmad ingin membagi kelereng tersebut ke dalam beberapa kelompok. Sekarang mari kita coba untuk mengelompokkan kelereng tersebut menjadi 2 kelereng ya, untuk masing-masing kelompok. Kira-kira akan menjadi berapa kelompok ya? Sekarang mari kita bagi bersama-sama ya. 2 kelereng ditambah 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 2 kelereng. Nah, kira-kira menjadi berapa kelompok ya? Ya, betul sekali, yaitu menjadi 10 kelompok. Maka 10 dikali 2 sama dengan 20. 2 kelereng ditambahkan sebanyak 10 kali. Nah, untuk yang kedua, mari kita coba untuk mengelompokkan kelereng. Masing-masing kelompok berisi 4 kelereng. Sekarang kita hitung bersama-sama. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Kira-kira menjadi berapa kelompok ya? Ya, betul sekali, yaitu menjadi 5 kelompok ya. Maka 5 kali 4 sama dengan 20. 4 kelereng ditambahkan atau dikelompokkan sebanyak 5 kali. Baik anak-anak, untuk yang ketiga, mari kita coba untuk mengelompokkan kelereng. Masing-masing kelompok berisi 5 kelereng. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa jumlah kelereng Ahmad ada 20. Sekarang kita bagi atau kita kelompokkan masing-masing kelompok berisi 5 kelereng. Sekarang kita jumlahkan bersama-sama ya. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, kira-kira menjadi berapa kelompok ya? Iya, betul sekali, yaitu menjadi 4 kelompok. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20. 5 kelereng ditambahkan atau dikelompokkan sebanyak 4 kali.
Untuk yang keempat, mari kita coba untuk mengelompokkan kelereng masing-masing berisi 10 kelereng. Sekarang mari kita hitung bersama-sama ya. 10 ditambah 10. Nah, kira-kira menjadi berapa kelompok ya? Ya, anak-anak benar sekali. Menjadi 2 kelompok. Maka 2 dikali 10 sama dengan 20. 10 kelereng ditambahkan atau dikelompokkan sebanyak 2 kali. Jadi, dari kedua cara tersebut, yaitu yang pertama dari tabel perkalian dan kedua dari pengelompokan masing-masing benda, dapat kita buat skema sebagai berikut. 20 adalah hasil perkalian yang diperoleh dari beberapa cara mengalikan, yaitu 10 dikali 2 dan 2 kali 10. Lalu ada lagi 5 dikali 4 dan 4 dikali 5. Jadi ada 4 bentuk perkalian yang menghasilkan angka 20. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materi hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.